Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam-malam Ramadan seperti ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama cari ilmu. Dan pada malam ini kita akan belajar akhlak para nabi. Tema kita malam hari ini adalah memuliakan tamu. Salah satu akhlak para nabi adalah memuliakan tamu. Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam sangat suka memuliakan tamu. Kalau kita simak di dalam Al-Quran, yang akan menjadi acuan kita belajar pada malam hari ini adalah surat Az-Zariyat. Kita bisa lihat di ayat 24-28 dan juga di surat Hud bagaimana Allah Ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam memuliakan tamunya. Qala Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ayat 24 sampai 28. Coba kita pelajari di mana Allah mengabarkan, sudah sampaikah kepadamu wahai baginda Muhammad SAW cerita tentang tamu Ibrahim. Ya, cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Jadi Allah menjelaskan bahwasannya tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah sampaikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim itu sudah sampai kepadamu atau belum, wahai Nabi Muhammad SAW? Kisah yang sangat masyhur tentang kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam suka memuliakan tamunya. Dalam beberapa ayat yang tadi kita baca, di situ sangat banyak pelajaran tentang etika atau sunnah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memuliakan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tamu-tamu tersebut datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, salam, kalian ini adalah sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi Ibrahim bisa mengenali tamunya, ini bukan dari orang sekitar, bukan warga sekitar, ini orang jauh, wajahnya menyenangkan dan berwibawa. Ya, wajahnya menyenangkan dan berwibawa. Karena sebetulnya tamu-tamu tersebut adalah para malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Di ayat yang 26 Allah Ta'ala mengatakan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya dengan diam-diam. Ya, faragha ila ahlih. Kalau kita buka di terjemahan, di situ disebutkan, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pergi diam-diam, cepat. Jadi meninggalkan tamunya itu nggak lama, sebentar, tanpa pengetahuan tamunya lagi sibuk ngobrol atau gimana,
Nabi Ibrahim menyelinap ke dalam rumah, kemudian setelah itu keluar kembali dengan membawa bi'ajlin samin, anak sapi yang gemuk dan sudah siap untuk disantap. Kalau ada kambing guling, ini anak sapi guling. Ya, enak, mantap, ya, siap disantap. Di sini ada pelajaran yang menarik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak nanya dulu sama tamunya seperti kita kadang itu basa-basi dengan harapan semoga ditolak. Ya, dengan harapan semoga ditolak. Lapar ya, mau makan. Harapannya tamunya jawab, oh enggak, masih kenyang, terima kasih. Makasih, masih kenyang. Itu kalau kita, ini adab tuan rumah yang tidak beradab yang seperti itu. Ya, tidak beradab kita kalau seperti itu, udah tahu tamu dari jauh, jangan ditanya mau makan, siapkan makan. Nah, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tahu ini tamunya dari jauh, tamunya lapar, dimakan gak dimakan bukan urusan beliau, tapi beliau menyiapkan makan tanpa sepengetahuan tamunya. Jadi kerepotannya itu tidak kelihatan dan tidak repot, tiba-tiba keluar sudah bawa anak sapi guling yang dipanggang, yang nikmatnya luar biasa, bi'ajlin samin. Di sini juga ada pelajaran, kalau menghidangkan buat tamu itu kalau bisa tamunya nggak tahu ya, senyap, tiba-tiba sudah jadi. Ya, senyap, tiba-tiba sudah jadi. Faqarrabahu ilaihim. Pelajaran yang kedua, faqarrabahu ilaihim. Hidangan ini didekatkan pada tamunya. Bukan ditaruh di meja makan, kemudian tamunya ada di ruang makan, di ruang tamu, hidangannya di meja makan, kemudian sambil nunjuk. Kalau mau makan silahkan ya, kalau mau makan silahkan. Ambil tuh udah tersedia di meja makan. Ini buat tamunya mungkin yang pemalu nggak jadi makan. Nabi Ibrahim alaihissalam faqarrabahu. Hidangannya itu didekatkan persis di depan tamunya. Ya, hidangannya dihidangkan persis di depan tamunya. Ini luar biasa, subhanallah, bagaimana Allah menceritakan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menjamu tamunya. Yang pertama, ya keluarganya di dalam masak, tahu ada tamu, keluarganya masak, Nabi Ibrahim menyelinap, keluar sudah siap dihidangkan dan didekatkan. Kadang kita ini kalau ada tamu ya, pembantu kita juga nggak paham, nih tamu harus diberi minum, ya nunggu disuruh. Tapi kalau orang-orang soleh nggak seperti itu. Anbiya wal mursalin nggak seperti itu. Udah kompak. Ya satu rumah itu udah kompak, sudah punya akhlak, memuliakan tamu, menghormati tamu. Jadi begitu ada tamu dari luar kota jauh, SOP-nya jelas. Tamu ini diberi makan. Ya, ikhwani rahimakumullah. Kemudian faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, hidangan tadi didekatkan kepada mereka semua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan kepada mereka semua, silahkan dimakan. Bukan kemudian ngomong gini, mau makan enggak? Lapar enggak? Itu enak loh ya. Enggak seperti itu. Silahkan dimakan. Atau sangat menyenangkan kalau kalian mau makan hidangan saya ini. Sangat menyenangkan dan itu sebagai kehormatan buat saya kalau Anda mau menyantap hidangan saya. Jadi menyemangati tamunya untuk makan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan makan, nikmati hidangan tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyyaruhu bighulamin alim. Tapi ternyata tamunya tidak mau menyentuh, jangankan makan, hidangannya tidak disentuh. Padahal ini buat orang yang pergi dari jauh, datang di suatu rumah, tiba-tiba kok disuguhi anak sapi guling yang masak ahli, aromanya udah nikmatnya luar biasa. Biasanya tuh belum dihidangkan udah pengen makan. Ini udah dihidangkan, udah disiapkan, ditawari, deketin aja nggak mau, disentuh nggak. Maka Nabi Ibrahim pun khawatir ya. Nabi Ibrahim khawatir alaihissalam, siapa tamu-tamu ini? Karena dalam kehidupan orang-orang terdahulu, untuk membedakan musuh atau teman, itu dari menjamu makan. Kalau mau diajak makan bersama itu berarti teman. Tapi kalau nggak mau diajak makan bersama, maka itu adalah musuh. Ya, karena musuh itu kadang khawatir, ini makanannya diracun atau tidak, ya makanannya mengandung sesuatu atau tidak. Tapi kalau udah mau makan bersama, berarti itu teman. Ya, berarti itu teman. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu melihat ini kok nggak menyentuh makanannya. Siapa kalian gitu ya? Siapa ini? Waspada. Nabi Ibrahim alaihissalam waspada. Tamu-tamunya yang mengerti, paham, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir tentang siapa mereka, maka tamu-tamunya memperkenalkan diri. Jangan khawatir, ya jangan takut. Kami adalah
malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala yang ditugaskan datang sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu, engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Pelajaran berikutnya, ikhwani rahimakumullah, bahwasannya malaikat itu tidak makan daging. Jadi kalau ada tamu makan daging, udah pasti bukan malaikat itu. Ya, udah pasti bukan malaikat. Kalau malaikat nggak akan makan daging ya. Malaikat juga nggak akan makan sayur mayur. Jadi kalau Anda makan sayur mayur, makan kentang ya, makan pisang dan lain sebagainya, terus Anda bilang ngaku-ngaku saya malaikat Allah Ta'ala, udah palsu. Jadi malaikat nggak makan daging, nggak makan kentang. Malaikat tidak makan seperti manusia. Makanan malaikat adalah zikir. Makanan malaikat adalah zikir. Jadi kalau ada orang nggak mau makan, nggak mau minum, ya kemudian suka zikir, jangan-jangan malaikat. Ya, jangan-jangan malaikat yang lagi menyamar. Malaikat kalau menyamar jadi manusia, malaikat nyamar jadi manusia, walaupun berlaku hukum manusia, tetapi malaikat tetap tidak makan. Tetap tidak makan makanannya manusia. Jadi malaikat itu kalau nyamar jadi manusia, berlaku hukum manusia. Maksudnya bagaimana? Kalau dilukai, ya akan terluka. Ya kalau dipukul, maka tubuhnya juga akan mengalami bekas dari pukulan tersebut. Sebagaimana malaikat Israel alaihissalam yang masuk ke dalam rumah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam karena masuk rumah tanpa izin. Ya, masuk rumah tanpa izin. Dalam hadis Bukhari disebutkan di situ, mata malaikat Israel lepas. Ya. Mata malaikat Israel lepas karena kuatnya pukulan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mata malaikat lepas? Yang lepas bukan mata malaikat, tapi mata malaikat yang lagi nyamar jadi manusia, maka berlaku hukum manusia. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini makanya kita husnudzon. Kalau ada tamu itu ya, husnudzon, ini siapa tahu tamunya malaikat yang lagi nyamar. Jadi malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia. Malaikat bisa menyamar jadi manusia. Maka kita diharuskan berprasangka baik kepada manusia-manusia yang kita temui. Siapa tahu ini malaikat-malaikat Allah yang lagi menyamar. Kita nggak ngerti. Tapi malaikat kalau menyamar selalu dalam wujud yang baik. Ya, dalam wujud yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah akhlak Nabi suka menjamu tamu. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang terbaik dalam menjamu tamu, sehingga dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menjamu tamu, sebagaimana kita lihat kisahnya sahabat Ansor, ya ketikanya sahabat Ansor radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu, karena ingin jamu tamunya, maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk cari makanan di rumah beliau, di 9 kamar yang ada di rumah istri-istri beliau. Setiap kamar dicek ada makanan tidak, bahkan jangankan makanan, minuman pun tidak ada, susu pun tidak ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian semua malam ini yang mau menjamu tamu saya? Sahabat toleh kanan toleh kiri, masing-masing juga nggak punya sesuatu yang digunakan untuk menjamu tamunya. Dalam keadaan saat itu memang nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor, bukan dari kalangan orang yang kaya, bukan dari kalangan menengah, dari kalangan yang pas-pasan juga. Tiba-tiba angkat tangan, saya ya Rasulullah SAW, saya akan menjamu tamumu. Saya akan menjamu tamumu malam hari ini. Maka pulang dengan senang sahabat tersebut membawa tamu. Sementara di rumahnya nggak ada makanan. Di rumahnya nggak ada makanan, tapi hatinya kaya. Hatinya kaya. Dia ingat masih ada sedikit makanan untuk anak-anaknya. Sedikit makanan untuk anak-anaknya. Maka dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini saya datang tamu, tamunya Nabi Muhammad SAW. Ya istrinya senang, tapi istrinya bertanya, kita akan beri makan apa dia? Maka dijawab, nawimi sibyanaki, anak-anakmu malam hari ini nggak makan, kalau nangis ya tidurkan, ya digendong, ya dipuk-puk, ya dilenakan sampai tidur. Biar tidur, kalau udah tidur laparnya nanti hilang. Ya makanannya buat tamunya. Maka saat itulah istrinya berkata, tamumu nggak mungkin mau makan kalau makan sendiri, harus makan sama kamu. Sedangkan ini menu hanya untuk 1 orang, ya buat 1 orang pun nggak memuaskan. Maka saat itulah sang suami bersiasat, ya sang suami bersiasat. Nanti hidangkan kepada tamu kita. Nah, saat saya akan makan, lampunya tolong dimatikan. Ya dulu lampunya kan masih pakai tintir gitu ya, lampunya tolong dimatikan. Saya akan bilang kalau ini mungkin minyaknya habis ya, minyaknya habis. Nanti saya akan pura-pura makan, saya akan kecap-kecap. Ya, saya akan kecap-kecap, mungkin kalau pakai tangan bersuara krumpiang-krumpiang atau gimana ya. Kalau pakai sendok kan sahabat pakai tangan, nggak pakai sendok. Pakai tangan ada suara kecap-kecapnya, asyik makan. Padahal dia nggak makan. Biar tamunya Nabi SAW makan.
Ini dari karamnya, ya, dari dermawannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan suka memuliakan tamu. Esok harinya Nabi SAW tersenyum, ya, tersenyum dan berkata, Allah tersenyum kepada kalian berdua, suami istri, dalam memuliakan tamu Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Di akhir ayat tadi itu dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka ini sahabat-sahabat Ansar mengutamakan, ya, orang lain meskipun mereka berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Wa man yuqa syuha nafsihi, dan barang siapa bisa mengalahkan sifat kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang faulaika humul muflihun, orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang sukses itu orang yang bisa mengalahkan sifat kikirnya, menunjukkan sifat dermawannya. Itulah orang yang sukses. Dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk secara ekonomi, dalam keadaan pas-pasan, itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengutamakan yang lain. Ikhwani rahimakumullah, Islam sangat membenci sifat kikir, bukhul. Lawan daripada dermawan adalah bukhul, kekikiran. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya setan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Ya, setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Setan itu selalu menghalangi kamu untuk berbuat baik dengan kata-kata nanti kamu fakir loh. Kamu kalau berderma nanti uangmu habis. Nanti kalau kamu sedekah kamu jadi miskin. Ya, ditakut-takuti dengan kefakiran. Kamu akan fakir, kamu akan miskin. Itu setan. Makanya kalau ada teman kita, ketika kita mau sedekah, kita mau berbuat baik, kemudian mengatakan, ya nanti kamu miskin loh. Ya, jangan-jangan dia setan. Ya, jangan-jangan dia setan, bukan teman kita. Mungkin ada setan lagi nyamar jadi teman kita. Kalau teman kita nggak mungkin seperti itu. Nah, kalau sampai pasangan hidup kita seperti itu, mungkin lagi kesurupan. Kalau sampai menghalangi kita untuk berderma, untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'murukum bil fahsya. Tafsir mengatakan, dan setan itu memerintahkan kamu untuk berbuat yang keji. Berbuat yang keji di sini adalah al-fahsya, keji, disamakan dengan zina, keji. Keji di sini adalah al-bukhul, kekikiran. Jadi kekikiran itu kejinya sama seperti zina itu. Bil fahsya. Ya, sama seperti zina, perbuatan yang keji, yang kotor. Dan setan itu mengajarkan seorang untuk jadi kikir, jadi bakhil, ya, jadi medit, ya, sampai ada yang namanya itu, ya, nanti saya jadi ngeklan tuh kalau nyebut namanya, ya. Nah, itu medit, ya, bakhil, kikir, pelit. Itu adalah semua ajarannya syaitan. Karena itu nggak mungkin seorang nabi punya sifat yang seperti itu. Nggak mungkin seorang wali punya sifat seperti itu. Syarat mutlak untuk menjadi wali Allah adalah punya sifat dermawan. Ya, punya sifat dermawan. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian semua ampunan dari Allah wa fadla. Dan karunia. Ya, karunia dari sisi Allah. Dikatakan dalam tafsir, wa fadl ini adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya lebih dari usahanya. Jadi usahanya sebetulnya tidak bisa mendapatkan itu. Kerjanya tidak bisa menghasilkan uang seperti itu. Iya, dia berusaha maksimal, sebetulnya nggak bisa dapat semua itu. Tapi Allah beri dari sisi fadlnya. Usahanya emang sedikit, tapi fadl Allah, karunia Allah luas. Ya, dengan berkat sedikit sedekahnya, usahanya yang kecil, Allah kasih rezeki dari arah lain yang besar. Jadi kalau dihitung-hitung matematika, ilmu ekonomi, nggak mungkin orang ini bisa menghasilkan yang seperti itu. Tapi ternyata dia menghasilkan dan dia berhasil. Kenapa? Karena nggak pelit, ya, nggak bakhil, orangnya dermawan. Allah menjanjikan ampunan wa fadl. Jadi kalau kita dermawan, kita nggak pelit, maka kita mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, itu kita disuruh untuk bersegera mencari ampunan Allah Ta'ala. Min rabbikum wa jannah. Dan juga mengejar surganya Allah Ta'ala yang luas langit dan bumi. Ya, siapa itu? Yaitu orang-orang yang mau berderma. Di antaranya orang-orang yang mau berderma.
dalam keadaan senang maupun susah, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan di dalam hadis bahwasannya di antara iman dan munafik, lawannya iman adalah munafik, lawannya iman adalah kufur, adalah sifat kekikiran, ya, sifat tidak mau berderma. Karena itu memuliakan tamu salah satu simbol atau wujud daripada orang yang punya jiwa dermawan. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia yukrim dhaifah, memuliakan tamunya, menjamu tamunya, membuat senang tamunya dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia miliki. Ini yang harus dilakukan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, di antaranya adalah seorang sahabat yang hidupnya itu pas-pasan, ya, sangat miskin, ya, sangat miskin, nggak punya apa-apa. Kemudian kedatangan tiga tamu. Saat itu semua yang digunakan untuk dia tidur, untuk selimut, semua diserahkan pada tamunya. Beliau rela tidur kedinginan, yang penting tamunya nggak kedinginan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kalau kita berbeda, biar tamunya kedinginan, ya, yang penting kita hangat. Biar tamunya kepanasan, yang penting kita ruangan AC, ya, ruangan AC. Sementara tamunya pakai kipas angin. Orang-orang soleh merelakan kamarnya buat tamunya. Biar tamu saya tidur di kamar saya tidur di emperan nggak jadi masalah. Saya tidur di teras nggak jadi masalah. Tamu itu dikatakan oleh Nabi SAW datang dengan rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa penghuni rumah. Artinya kalau kita layani tamu dengan benar, tamunya pulang, dosa kita dibawa pergi. Dalam arti, selangkah tamu itu keluar dari rumah, dosa kita semuanya habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Semoga kajian tentang akhlak Nabi yang saya sampaikan malam hari ini tidak panjang, ya. Tidak panjang, singkat, tapi mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Jangan lupa share, ya, ajak yang lain untuk melihat dan menonton tayangan ini, sebarluaskan kepada siapapun agar manfaatnya tersebar terus ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, Allah beri kemudahan bagi yang mengalami kesusahan, dan semoga Allah Ta'ala lapangkan hati-hati yang sempit, dan semoga Allah Ta'ala beri kita Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma ya'ti, waktubni fi diwani sadati, wasluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun li qadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.